Nah, pendidikan karakter ini menjadi satu yang baik juga di sini ketika BPK Penabur memiliki PKB N2K. Ya, nilai-nilai Pendidikan Kristiani, karakter berbasis berbasis nilai-nilai Kristiani yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka. Kami dari SDK 1 yang tadi saya bilang kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus dinamis. Pada saat ini sekolah-sekolah saya pikir ya harus bisa menciptakan generasi yang siap di abad 21. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Kita akan menemukan banyak obrolan inspiratif seputar dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Kali ini kita berkunjung ke salah satu SD di keluarga besar BPK Penabur, yaitu SDK 1 BPK Penabur Bandung. Ada siapa di sini Ibu? Ya. Halo, saya Ibu Mulyani dari SDK 1 BPK Penabur Bandung. Iya, ini kepala sekolah di sini Bu ya. Betul. Iya. Sudah berapa lama jadi kepala sekolahnya? Kalau kepala sekolah sekitar tahun ke-8. Wah, sudah tahun ke-8. Kalau ngajarnya dari dulu udah berapa lama Bu? Ngajar tahun ini tahun ke-18. Wah, Sebab sudah sangat 8. berpengalaman Ibu ya. Oke, saya senang sekali kemarin ini ya berkunjung ke SD ini gitu ya. Terus kemarin juga kita pernah berapa kali liputan Bu ya. Memang kayaknya having fun itu ditekankan juga. Terus juga kayaknya anak-anak sibuk dengan banyak ini ya. Ada banyak activities dan project kayaknya Bu ya kalau di sini. Ya, betul. Banyak tapi tidak bikin berat, menyenangkan. Iya, menyenangkan sekali. Nah, kalau boleh dibilang kalau yang menjadi ciri Bu untuk SDK 1 BPK Penabur ini ya termasuk yang kalau boleh dibilang yang paling tua lah ya, paling ini ya dari semua SD gitu ya. Nah, apa kalau di masa sekarang yang jadi ciri utamanya kalau menurut Ibu Mul? Ciri utamanya. Jadi gini, saya cerita dulu sedikit boleh? Ya, boleh Ibu. Jadi kan di sini itu sekolah yang paling tua ya, tadi Ya, disebutkan boleh. juga. Di sini tuh disebutnya ada yang bilang sekolah sending, ada yang ya, bilang betul. SD Citepus, itu kan Citepus dari zaman-zaman dulu ya. Heeh. Nah, jadi itu yang jadi ciri khasnya. Yang sekolah di sini itu adalah turun temurun. Oh, Jadi oke. oma opanya di sini, Ya, ya. papa mamanya di sini. Nah, sekarang cucunya di sini, begitu Wah, ini ya. udah bergenerasi ya berarti. Ya, betul. Jadi sudah sekian lama bertahun-tahun mereka mempercayakan kepada SDK 1. Betul. Sampai saat ini kita merasa senang ya dapat memberikan layanan pendidikan dari dulu kan tahun Betul, 50 betul. sampai saat Iya, ini. ya. Dan sangat jarang maksudnya sampai sekonsisten itu Bu ya. Dan ini Ya. salah satu yang saya bilang cukup ini. Bahkan sebelum BPK Penabur jadi yayasan dalam arti ini kan sekolahnya sudah ada ya waktu Sudah itu. ada, Ah, betul, dari zaman sending ya, dulu zaman itu ya. Belanda waktu itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kan kita udah lama nih, tapi kan pendidikan dinamis Berkembang ya. terus ya. Betul. Entah dari pemerintah kurikulumnya berubah-ubah, pandangan masyarakat, kemudian tentang metode-metode pembelajaran, banyak hal, teknologi dan globalisasi begitu. Nah, walaupun kita udah tua nih, tanda kutip ya usia sekolahnya, tapi kita tetap harus bisa ikut dinamis. Ya, relevan begitu. terus ya untuk Betul. Nah, salah satunya adalah melalui metode pembelajaran. Saat ini kita memilih untuk mengembangkan project based learning, Oke. pembelajaran proyek. Nah, jadi di situ kita berharap anak-anak mendapatkan suatu proses belajar yang menyenangkan. Namun selain itu juga ada hal penting Yep. yang saya yakin di semua sekolah itu diterapkan, yaitu pendidikan karakter. Ya. Nah, pendidikan karakter ini menjadi satu yang baik juga di sini ketika BPK Penabur memiliki PKB N2K. Ya, nilai-nilai Pendidikan Kristiani, karakter berbasis berbasis nilai-nilai Kristiani yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi ini kita sudah sejalan intinya ya. Tinggal kita bagaimana membuat strategi pembelajaran di kelas supaya menyenangkan seperti Ya. itu.
Itu jadi sesuatu yang karena ini ya pengalamannya sekian lama ya, kita terus harus berubah dengan dinamis, kita harus mengevaluasi dan itu keuntungannya juga di sini karena akhirnya bisa menerapkan ya gitu ya. Karena Betul. program dari BPK Penabur soal nilai Kristiani dan juga profil pelajar Pancasila ya dari ini dan jadi kita bisa meramu yang relevan untuk kebutuhan siswa sekarang gitu Bu ya Iya, kalau melihatnya. betul seperti itu. betul. Nah, Dalam pembelajaran menyenangkan kan ada pertanyaan nih, kenapa harus menyenangkan begitu ya? Kalau anak-anak SD terutama ya, Iya. dibilang anak kecil begitu. Ya. Ada 2 faktor yang oleh guru kelas kecil atau guru-guru di SD itu harus diperhatikan, yaitu faktor emosi, faktor atensi. Iya. Nah, anak-anak kan dari sisi emosi mereka belum bisa memiliki kemampuan untuk memanage ya. Iya. Jadi di sini tantangannya dalam pembelajaran menyenangkan Emosi emosi itu, anak, nah lebih baik keluarnya pembelajaran menyenangkan. Oke. Lalu segi atensi anak kan rentangnya pendek juga. Iya. Kalau pembelajarannya tidak menyenangkan nanti Langsung bosan. bosan. Nah, begitu. Jadi kenapa kami memilih untuk merancang proses pembelajaran menyenangkan melalui project based learning ini. Dalam penerjemahannya dalam keseharian Bu gitu ya. Gimana kalau Ibu melihat selama ini diterapkan di anak-anak kan kita pasti selalu mencoba metode itu ya dalam beberapa Ya. aspek. Nah, bagaimana kalau penerapannya di sekolah ini Bu? Oke, pertama anak merasa asik. Iya. Ya, merasa asik. Jadi ketika melakukan pembelajaran proyek, Nah, mereka secara fisik bergerak. Iya. Kan tidak diam saja Tidak begitu hanya di mendengarkan kelas ya. begitu ya. Jadi secara fisik bergerak. Kemudian mereka juga merasa dihargai. Ketika mereka dapat mengungkapkan pendapat, ketika berkolaborasi dengan teman-teman, ketika merancang proyek juga mereka memiliki tantangan tersendiri. Lalu mereka juga dituntut untuk kreatif. Iya. Nah, di sini tuh sebagai seorang anak yang secara fisik harus bergerak dapat, Iya. kemudian dalam perkembangannya secara emosi, perkembangan dia dalam belajar berorganisasi dapat gitu ya, dan pendidikan bermaknanya dapat juga. Oke. Misalnya contoh anak kelas 3 menanam toge. Nah, selama ini belanja ke pasar ya, Iya, betul. belanja ke pasar beli 2.000 saja dapat Ya, gitu ya. kadang-kadang cuma ngelihat udah jadi sayur aja pokoknya. Iya gitu. begitu. Kenapa harus belajar? Beli aja murah dapat. Iya. Tapi ketika kita belajar kan anak-anak belajar sesuatu ya. Bagaimana secara fisik mereka tentu saja bergerak. Betul. Secara kognitifnya ada. Secara afektifnya juga mereka belajar yang namanya care sama tanaman tanaman, ya. tanggung jawab sama jadwal merawat. Dan kemudian mereka juga istilahnya belajar untuk berkolaborasi dengan teman-teman karena tidak melakukannya sendiri begitu ya bersama-sama. Hasilnya dinikmati itu sesuatu yang ungkapan syukur gitu ya. Ya tidak akan mereka lupakan. Nah, jauh berbeda kalau cuma beli 2.000 ya Bu, Betul tadi. ya. Terus ada juga nih yang menarik ketika kemarin anak kelas 5 membuat proyek pementasan seni Nah, tradisional. oke, ya. Selama ini sampai sejauh mana anak-anak bisa mencintai Indonesia. Nah kemudian guru-guru nih menggali nih, membuat strategi bagaimana caranya dalam proses belajar dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu mulailah merencanakan pementasan seni tradisional. Dan sifatnya anak itu kreatif. Mereka mencari info, mencari data, kemudian memutuskan dalam kelompok mau tari Pilih yang yang mana, mana, gerakannya seperti apa, ada konflik ketika berlatih, ada. Nah disitulah belajarnya. Ya jadi macam-macam sekali pembelajaran proyek itu menyenangkan. Ya. Ya. Satu hal yang kadang-kadang itu Bu, karena kan ada aspek bahwa kita harus menghargai pendapat dan ekspresi anak ya dalam Ya. hal itu gitu kan. Kan kadang-kadang orang bilang, masa sih SD udah bisa ngerti kayak gitu, orang sukanya nggak percaya kadang-kadang di situ begitu. Nah bagaimana sekolah akhirnya melihat bahwa ini hal karakter yang penting ditumbuhkan ya, bahwa mengungkapkan ide, menyampaikan apa yang dia mau, berorganisasi dan katakanlah sedikit berbeda pendapat tapi akhirnya bisa mengatur itu bagaimana sekolah bisa menganggap bahwa anak-anak SD kayaknya udah capable kok untuk melakukan itu gitu kalau melihatnya. Oh ya betul, capable sekali ya. Jadi kita kan mau mempersiapkan anak-anak di masa depan. Ya. Tentu saja melalui sekolah harus ditanamkan sejak dini. Memang kita tidak dengan misalnya dari awal mengatakan anak-anak kamu akan belajar dalam kelompok ya, nanti ketika kamu belajar berkelompok kamu jadi bisa belajar diskusi, belajar mengungkapkan pendapat, tidak demikian. Tapi kita bawa tanpa mereka sadari, mereka sudah belajar dan pada akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan yang mereka pahami sebagai kebiasaan baik.
contoh ketika misalnya dalam kelompok, lalu kemudian ada sesuatu yang harus diputuskan bersama. Ada perselisihan biasa anak-anak ya. Nah nanti dari situlah guru masuk sebagai fasilitator. Mengarahkan mereka kemana hal yang baik, kemana hal yang seharusnya. Belajar bersama-sama sampai akhirnya kalau sudah terbiasa berkolaborasi, hal-hal seperti itu bisa diatasi dan tentu saja jadi bekal ya ke jenjang selanjutnya betul. Ketika mereka dewasa menghargai ide begitu itu juga kita terapkan dan anak-anak senang itu. Iya, karena tidak seperti langsung dibilang jangan gini jangan gitu harus gini harus gitu enggak betul. Ya, itu, ya. Nah satu lagi mungkin yang agak unik di sekolah itu ya Bu ya karena kan program leadershipnya ya buat ini. Betul. Nah itu jadi karena juga meyakini bahwa anak-anak harusnya sudah mulai untuk belajar yang demikian ya kalau untuk itu gimana Bu kalau penerapannya soal leadership di sekolah ini? Oke. Secara umum kita ingin anak-anak kita itu bisa menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri, ya, bisa bertanggung jawab atas apa yang sedang mereka lakukan dalam keseharian, dalam tugas dan lain-lain. Nah, namun dalam satu komunitas dimanapun kita akan melihat bahwa ada anak-anak atau orang tertentu yang memang memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih menonjol. Nah, inilah yang kita tangkap, inilah yang kita olah, kita kembangkan potensinya, kita beri pembekalan mengenai kepemimpinan. Nah, kita namanya di sini Children Leadership Program. Oke, itu seperti apa Bu? Nah, kita sebutnya anak CLP begitu ya. Lebih mudah bagi anak-anak untuk mengucapkannya. Jadi di sini pada dasarnya ada dua hal yang mereka dapatkan. Pertama adalah pelatihan kepemimpinan. Kedua adalah belajar berorganisasi. Belajar berorganisasinya di antara teman-teman dengan bimbingan guru dan dikolaborasikan dengan guru secara keseluruhan melalui program-program sekolah. Jadi ketika ada program mereka dilibatkan dalam kepanitiaan kami begitu. Jadi mereka nanti bisa jadi IO itu. Jadi semua kegiatan sekolah itu nggak hanya guru saja ya kalau yang ini. Iya, ketika anak CLP sudah ada kami pasti akan melibatkan mereka. Nah, kebetulan tahun ini tuh kita mengangkat angkatan 13. Tapi sudah terpotong 3 tahun pandemi ya, harusnya ke 16 nih. Cuman jadi ke 13 begitu ya. Nah, anak-anak ini baru kita pilih dan ini adalah anak-anak yang memang terpilih. Mereka harus menjadi teladan bagi teman-temannya. Dan itu penting ya untuk kita bicara mungkin tidak hanya sekolah tapi masa depan mereka sampai dewasa. Suatu saat di dunia kerja gitu ya mereka menjadi pemimpin itu memang harus yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ya kita memberi benihnya Pak di SD. Nanti jadinya nanti begitu. Ya saya kalau ada leadership program itu baru saya setelah kuliah itu Bu adanya. Zaman saya dulu ya. Zaman sekarang sudah berbeda ya. Apalagi di SDK 1. Iya, itu menarik sih. Jadi ada kalau boleh dibilang ya belajar organisasi dari sejak usia muda ya, memang sudah betul, itu. Dan belajar untuk terlibat untuk memikirkan ide dan juga mengerjakan program-program yang ditetapkan. Betul. Itu menarik sekali Bu. Iya. Nah, apalagi nih Bu hal yang pengen ditekankan juga dalam sekolah yang mungkin jadi boleh dibilang kita anggap paling relevan mungkin untuk di masa sekarang kalau yang diterapkan di sekolah. Ya, kami dari SDK 1 yang tadi saya bilang kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus dinamis. Pada saat ini sekolah-sekolah saya pikir ya harus bisa menciptakan generasi yang siap di abad 21. Di mana di situ dibutuhkan ada 4 hal disebutnya 4C, 4C begitu ya. Kreatif, kemudian critical thinking, lalu communication, good in communication, and then collaboration. Nah, 4 hal ini kita mencoba ramu dalam setiap proses kegiatan di SDK 1, bukan hanya untuk siswa. Contoh kreatif. Kita mau siswa kreatif berarti gurunya dulu gitu ya, betul. Di kita ada guru-guru yang mungkin secara usia tidak muda lagi, tapi kreativitasnya bisa dicoba, terus gitu ya. Kemudian yang kedua critical thinking ya sama. Ketika kita mau anak-anak mendapatkan kasus-kasus yang membutuhkan critical thinking, berarti kita guru-guru juga harus mempersiapkan dengan baik bagaimana supaya anak-anak itu sampai ke
proses pembelajaran yang membutuhkan critical thinking, problem solving seperti itu. Kemudian communication sudah sejak kurikulum 2013 pemerintah itu sangat menekankan anak-anak presentasi. Iya. Nah, itu tuh sebetulnya bagi SDK 1 sampai saat ini sudah terbiasa karena kebetulan kita dulu piloting dari kurikulum 2013. Nah, jadi anak-anak sudah biasa berpresentasi. Betul. Bahkan kalau di pembelajaran proyek membuat satu presentasi yang menarik. Nanti pembukaannya ada bahasa Mandarinnya, atau bahasa Inggrisnya, bahasa Sunda begitu ya. Itu trik utama dalam presentasi karena kita harus memberikan kesan yang betul. kesan pendengarnya kita. Tidak membosankan. Iya, betul. Kolaborasi yang terakhir. Anak-anak kolaborasi, guru juga kolaborasi. Nah, tugas-tugas proyek itu juga kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi dari satu tugas langsung dapat dinilai oleh beberapa mata pelajaran, betul. Dan jika di SD sudah kita mencoba untuk menerapkan pengembangan keempat hal yang dibutuhkan ini, harapannya nanti di jenjang selanjutnya dapat juga, begitu ya. Pasti saya yakin di jenjang-jenjang selanjutnya hal itu pasti ditekankan. Dan kami berharap anak-anak SDK 1 itu punya dasar yang cukup untuk dapat masuk ke jenjang selanjutnya, khususnya SMP. Dan yang kedua, anak-anak SDK 1 punya karakter yang baik gitu. Dan itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan di masa kini ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu banyak dan itu, tapi juga bisa menerapkannya dalam hal tadi ya, yang bisa kreatif, bisa critical thinking, bisa komunikasi dan berkolaborasi. Itu yang saya kira memang hampir semua kita setuju, itu tantangan pendidikan di masa kini yang harus dijawab ya oleh sekolah-sekolah juga itu. Betul. Nah, komunikasikannya bagaimana Ibu dengan orang tua dan juga karena pasti semua harus terlibat ya dalam konsep itu. Betul, gitu. Nah, betul. Kalau di sekolah bagaimana penerapannya Bu? Ya, jadi kalau untuk ke orang tua, kalau di awal tahun ajaran tentu saja kita ada yang namanya pertemuan orang tua. Apa-apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan, kita komunikasikan di situ. Nah, dalam keseharian, secara mingguan, kita itu memberikan jadwal kepada para orang tua. Jadi kita sebut sebagai weekly plan. Nah, di dalam weekly plan itu ada apa saja sih yang anak-anak akan pelajari selama seminggu ke depan. Nah, kemudian khusus untuk pembelajaran proyek, di awal proyek kita akan sharing materinya kepada orang tua. Kita mau proyek ini, misalnya di kelas 6 mau proyek seberapa Pancasila kah aku, misalnya. Lalu nanti di situ akan disampaikan mata pelajarannya apa, berapa lama proyeknya, hal-hal apa yang perlu diketahui oleh orang tua. Nah, kemudian setelah itu keluar di awal, selama proses pun orang tua bisa melihat dari weekly plan dan dari cerita anak. Dari kolaborasi sama orang tua juga ada. Nah, ketika yang kelas 6 ini, anak-anak itu diminta membuat video dalam kehidupan sehari-hari mereka sebetulnya menerapkan tidak nilai-nilai Pancasila. Tanpa mereka sadari sebetulnya sudah diterapkan. Cuman selama ini tidak didokumentasikan. Ketika sudah didokumentasikan ternyata mereka baru ngeh ya ini. Sila ke-1 saya ke gereja, saya berdoa. Sila kedua saya membantu mama, saya menolong teman dan lain-lain begitu ya. Jadi ketika kita meramunya dalam satu proses belajar, nah anak-anak dapat proses pembelajaran yang bermaknanya, yang tidak akan mereka lupanya. Iya betul. Karena akhirnya dia melihat bahwa kesehariannya semua itu adalah bagian dari pembelajaran itu juga ya gitu. Situlah critical thinkingnya kayaknya ngaruh itu Mas ya. Iya betul. Dan ketika kita ambil hal-hal yang kontekstual, nah ini lebih mudah lagi kan dimengerti oleh anak-anak begitu. Wah itu menarik sekali ini programnya gitu. Membuat saya pengen sekolah SD lagi, enggak ya? Jangan, Pak. Diusulkan saja kepada temannya ya. Memang ini satu hal yang saya kira memang pengaruh juga ya, karena kita sudah mengalami banyak generasi dan kita bisa melihat perubahan-perubahan zaman sepanjang ini ya gitu. Dan berusaha untuk tetap relevan gitu. Ada hal khusus nggak Miss mungkin yang penting sekali untuk disampaikan oleh Ibu ke teman-teman yang lain ya, untuk bagaimana kita tetap bisa relevan dengan dunia pendidikan dan bagaimana kita bisa mengembangkan hal-hal yang jadi tantangan tadi ya di tengah masa sekarang. Iya, kita harus mau selalu belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Nah betul. Ya pernah dengar quotes itu ya. Jadi memang betul.
Sampai kapanpun kita harus selalu belajar, bukan hanya anak-anak. Dalam hal ini guru sebagai pendidik pun harus belajar. Harus bisa menyesuaikan dengan kedinamisan yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Kita harus, khususnya guru, harus bisa kreatif. Dan kita harus super sabar. Begitu. Intinya sebagai guru kita bersyukur Tuhan sudah memberikan anak-anak untuk kita didik. Dan ketika Tuhan memberikan anak-anak tersebut, maka kita bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar mereka dengan baik. Oke, wah ini pesan yang sangat ini ya, penting dan semakin relevan di masa sekarang ya Bu Mulyani ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan, bagaimana sekolah bisa menerjemahkannya dalam aktivitas keseharian tadi ya, bisa membuat weekly plan, bisa berkolaborasi dengan orang tua, bahkan antar siswa dan guru juga berkolaborasi gitu. Betul. Itu sesuatu yang memang kita harapkan terus terwujud ya dalam pendidikan di masa kini. Semakin banyak anak-anak yang dapat pemahaman, itu bukan cuma karena sekedar dikasih tahu ya, tapi karena bisa mengalaminya langsung, bahkan bisa berpikir kritis akan hal itu. Ini satu yang sangat inspiratif dari SDK 1 BPK Penabur Bandung ya, tadi salah satu yang tertua gitu ya Mas ya. Jadi sesuatu yang memang kita pelajari setelah mengalami beberapa generasi, dan ya menarik sekali apa yang disampaikan bersama Bu Mulyani. Semoga ini jadi inspirasi buat kita semua dan jadi sesuatu yang menyemangati kita ya untuk dalam dunia pendidikan, bagaimana kita bisa terus belajar, kita terus beradaptasi dan berusaha untuk terus relevan. Terima kasih Bu Mulyani sudah berbagi bersama kita. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan obrolan-obrolan menarik di channel ini, karena ada begitu banyak cerita soal dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya, maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.